Perkenalkan, nama saya Ismayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad istisna. Latar belakang akad istisna. Perkembangan kegiatan ekonomi modern menuntut adanya sistem transaksi yang mampu memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi syariah, berbagai jenis akad ditawarkan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah akad istisna, yang dimana akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu. Akad ini memiliki peran penting terutama pada sektor manufaktur, konstruksi, dan industri kreatif, di mana proses produksi seringkali baru dilakukan setelah adanya pesanan barang. Istisna menjadi relevan karena memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk menentukan spesifikasi, desain, kualitas, dan waktu penyerahan barang. Sementara produsen mendapatkan kepastian permintaan sebelum memulai produksi. Hal ini membuat akad istisna banyak digunakan dalam pembangunan perumahan, pembuatan pakaian, pencetakan, hingga pembuatan barang-barang tertentu. Selanjutnya, pengertian istisna. Istisna merupakan akad jual beli bersifat pemesanan, di mana pihak pemesan mengajukan permintaan kepada produsen untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Barang yang dipesan belum ada pada saat akad, tetapi akan diproduksi atau dibangun kemudian. Akad ini termasuk jual beli barang yang belum ada bai al-ma'dum, namun diperbolehkan karena keberadaannya memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam industri yang memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus seperti bangunan, mesin manufaktur, furnitur, maupun berbagai infrastruktur. Dalam akad istisna, pembayaran dapat dilakukan di awal secara bertahap atau setelah barang selesai diproduksi. Fleksibilitas ini menjadikan istisna sangat populer dalam pembiayaan proyek. Dasar hukum akad istisna. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ayat ini memberikan landasan bahwa akad istisna yang bersifat pesanan dan penyerahannya ditunda harus dilakukan secara tertulis agar tidak menimbulkan perselisihan. Para ulama fikih, khususnya mazhab Hanafi, sepakat akan kebolehan akad istisna. Mereka menilai bahwa kebutuhan manusia terhadap barang-barang produksi seperti rumah, perabot, kapal, dan peralatan tertentu menjadikan akad ini sangat penting. Kesepakatan ulama semakin memperkuat status hukum akad istisna dalam Islam. Selanjutnya, rukun akad istisna. Rukun akad istisna mencakup unsur pokok yang harus ada agar akad menjadi sah. Pertama, pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pihak pemesan dan pihak pembuat atau penjual. Kedua, ijab dan qabul, yaitu penawaran dari pihak pembuatan barang untuk memenuhi pesanan dan persetujuan dari pihak pemesan. Ijab qabul ini harus dilakukan dengan jelas, tegas, dan tidak ada paksaan. Yang ketiga, barang yang dipesan dalam istisna, barang tersebut belum ada, dan harus dijelaskan spesifikasinya, termasuk jenis, kualitas, ukuran, dan fungsi. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari gharar atau ketidakpastian yang dapat membatalkan akad. Yang keempat, harga atau imbalan. Harga harus ditentukan dan disepakati kedua belah pihak, baik dibayar secara penuh, di muka, dicicil, atau saat barang selesai dibuat. Tanpa harga yang jelas, maka akad akan dibatalkan menurut syariat Islam. Yang selanjutnya, syarat akad istisna. Syarat akad istisna meliputi aspek hukum dan teknis yang memastikan transaksi berlangsung sah dan adil. Yang pertama, kepemilikan barang dapat dipindahkan. Meskipun barang belum dibuat, pemindahan hak kepemilikan akan terjadi setelah barang selesai dan diserahkan sesuai kesepakatan. Yang kedua, barang harus halal dan tidak haram. Jika barang yang dipesan harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga,
Waktu penyerahan pihak pembuat barang harus menyepakati batas waktu produksi dan penyerahan agar tidak menimbulkan sengketa. Yang keempat, kemampuan pihak pembuat barang. Penjual harus memiliki kemampuan atau keahlian untuk membuat barang sesuai pesanan, sehingga akad tidak batal karena ketidakmampuan. Yang kelima, kejelasan spesifikasi barang. Setiap detail barang seperti jumlah, kualitas, bahan, ukuran, dan desain harus disepakati agar akad bebas dari ketidakjelasan atau goror. Selanjutnya, istisna paralel. Istisna paralel merupakan salah satu kontrak pembiayaan dalam perbankan syariah yang digunakan untuk mendanai produksi atau pembuatan barang tertentu sesuai pesanan nasabah. Kontrak ini berbeda dengan jual beli biasa karena pembayaran dapat dilakukan secara bertahap dan barang diproduksi berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Pada praktik istisna paralel, bank syariah pertama kali memesan barang dari produsen atau pemasok lain, sementara nasabah juga memesan barang yang sama dari bank. Dengan demikian, bank bertindak sebagai perantara antara nasabah dan produsen. Keuntungan dari istisna paralel adalah bank tidak memiliki stok barang, sehingga risiko persediaan dapat diminimalkan dan nasabah tetap mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan fleksibilitas pembayaran baik sebelum, selama, maupun setelah produksi, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan spekulasi. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan akad istisna. Keunggulan akad istisna yaitu 1. Sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, fleksibilitas pembayaran. Yang ketiga, mendukung produksi dan industri. Yang keempat, mengurangi risiko keterlambatan produksi. Yang kelima, mendorong perdagangan dan ekonomi. Selanjutnya, kekurangan akad istisna. Yang pertama, ketergantungan terhadap produsen. Yang kedua, risiko kualitas barang. Yang ketiga, waktu produksi yang lama. Yang keempat, pembatalan pesanan lebih rumit. Yang kelima, biaya monitoring dan pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema istisna. Sebelumnya, istisna terbagi kepada dua jenis, yaitu istisna biasa dan istisna paralel. Jadi, pada istisna biasa adalah istisna yang melibatkan dua pihak. Di sini, saya akan menjelaskan tentang skemanya, yaitu ketika yang pertama, konsumen memesan kepada produsen. Kemudian, konsumen melakukan transaksi dengan produsen. Setelah transaksi, produsen memproduksi barang dan menyerahkannya setelah barang selesai. Selanjutnya, istisna paralel. Tahap pertama, konsumen memesan barang kepada bank. Yang kedua, bank melakukan negosiasi dengan produsen. Yang ketiga, bank membayar tagihan kepada produsen. Dan yang keempat, konsumen melakukan pembayaran kepada bank. Setelah barang jadi, kemudian produsen menyerahkan barang kepada konsumen. Demikian penjelasan saya tentang akad istisna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.